Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ahmad Harahap akan menjelaskan eh, soal ujian akhir semester. Yang pertama adalah keberagaman dalam kelompok dan tim kerja. Jenis-jenis keragaman yang melatar belakangi karyawan. Satu, keragaman demografis, termasuk usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, agama, dan status sosial ekonomi. Misalnya, dalam satu tim terdapat karyawan yang muda, yang energik dan inovatif, serta karyawan senior yang berpengalaman dan teliti. Perpaduan usia dan pengalaman ini bisa menciptakan kombinasi ide yang produktif jika dikelola dengan baik. Yang kedua, keragaman pendidikan dan kompetensi. Setiap karyawan memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian berbeda-beda. Ada yang ahli di bidang teknis, ada yang di bidang administrasi, pemasaran, atau keuangan. Keragaman ini menambah perspektif dan memperkaya kemampuan tim dalam menyelesaikan masalah. Keragaman kepribadian yang ketiga adalah keragaman kepribadian dan gaya berpikir. Dalam tim ada karyawan berpikir analitis dan logis. Ada juga yang lebih intuitif dan kreatif. Perbedaan cara berpikir ini membantu tim melihat masalah dari banyak sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil lebih matang. Yang keempat, keragaman nilai dan budaya kerja. Karyawan mungkin berasal dari daerah atau budaya organisasi yang berbeda. Ada yang terbiasa pekerjaan cepat dan mandiri, sementara ada yang lebih kolaboratif jika diharmonisasikan. Hal ini dapat menciptakan budaya kerja yang seimbang dan efisiensi dan kebersamaan. Yang kelima, keragaman motivasi dan orientasi. Ada karyawan yang terdorong oleh penghargaan finansial, sementara yang lain termotivasi oleh kesempatan belajar, pengakuan, atau rasa tanggung jawab sosial. Pimpinan perlu memahami motivasi ini agar dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan. Selanjutnya adalah langkah konkret pimpinan terhadap masing-masing keragaman. Satu, terhadap keragaman demografis. Terapkan kebijakan equal opportunity atau kesetaraan kesempatan. Pimpinan harus memastikan tidak ada diskriminasi dan semua karyawan diberi kesempatan berkembang sesuai kompetensinya. Yang kedua, terhadap keragaman pendidikan dan kompetensi. Buat sistem pelatihan dan rotasi kerja agar anggota tim saling belajar keahlian rekan lain. Ini membutuhkan empati dan kerja sama lintas divisi. Yang ketiga, terhadap keragaman kepribadian dan gaya berpikir. Gunakan team building untuk membangun komunikasi efektif dan toleransi antar karakter. Pimpinan juga bisa menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter bawahannya. Yang keempat, terhadap keragaman nilai dan budaya. Ciptakan budaya organisasi yang inklusif, misalnya dengan kegiatan bersama lintas divisi, perayaan keanekaragaman, atau pertemuan rutin untuk membangun visi dan nilai. Yang kelima, terhadap keragaman motivasi kerja. Berikan penghargaan yang variatif, tidak hanya bonus uang tetapi juga pengakuan publik, peluang promosi, dan pelatihan karir sesuai kebutuhan individu. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Satu, komunikasi formal berjalan melalui saluran resmi organisasi dan biasanya terdokumentasi. Contohnya surat tugas, laporan hasil kerja, memo antar divisi, atau rapat resmi dengan notulen. Tujuan untuk menjaga koordinasi, kejelasan instruktur, dan akuntabilitas. Yang kedua adalah komunikasi non formal, langsung secara spontan di luar jalur resmi, biasanya lebih santai dan personal. Contohnya obrolan santai di kantin, grup WhatsApp kerja, atau diskusi ringan di sela jam istirahat. Meskipun tidak resmi, komunikasi non-formal berperan besar dalam memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan antar karyawan. Hal-hal harus yang dihindari dalam komunikasi saat konflik atau negosiasi. Satu, sikap emosional dan menyerang pribadi. Fokuslah pada masalah, bukan individu. Hindari kata-kata yang menyinggung harga diri dari pihak lain. Yang kedua, menutup diri dari pandangan lain. Komunikasi dua arah agar solusi tidak berat sebelah.
Yang ketiga, sikap defensif dan rasa selalu benar. Ini membuat pihak lain enggan terbuka sehingga negosiasi menjadi buntu. Yang keempat, mengungkit masa lalu yang tidak relevan. Fokuslah pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Yang terakhir ada tidak mencari titik temu. Dalam konflik, tujuan utama menemukan solusi win-win solution, bukan mencari siapa yang menang. Motivasi kerja dan gaya kepemimpinan. Penjelasan teori Fiedler dan contohnya. Menurut Fred Fiedler, efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh 3 hal. 1. Hubungan pemimpin dan anggota. Jika hubungan baik, bawahan cenderung lebih termotivasi. Contoh, pemimpin yang sering memberi apresiasi dan mendengarkan keluhan bawahan menciptakan kepercayaan sehingga anggota tim bersedia bekerja dengan ekstra. Yang kedua, struktur tugas. Bila tugas memiliki proyek dan prosedur yang jelas, pemimpin mudah mengarahkan tim. Contoh, dalam proyek pembuatan laporan keuangan, setiap anggota tahu perannya sehingga pemimpin cukup memantau dan mengevaluasi hasilnya. Yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin. Pemimpin dengan otoritas formal yang kuat bisa menggunakan penghargaan atau sanksi untuk mempengaruhi tim. Contohnya, seorang manajer HRD memiliki wewenang menentukan promosi sehingga keputusan harus diikuti. Selanjutnya adalah kondisi penerapan gaya otoriter dan demokratis. Kondisi penerapan gaya otoriter dan demokratis. 1. Gaya otoriter cocok saat kondisi mendesak, bawahan kurang berpengalaman, atau keputusan harus diambil cepat. Contoh, dalam situasi darurat produksi atau keamanan, pemimpin harus bertindak cepat tanpa banyak diskusi. Gaya demokratis efektif bila anggota tim kompeten dan lingkungan kerja stabil. Pemimpin mengajak tim berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contoh, dalam tim pengembangan produk baru, pemimpin melibatkan ide dari seluruh anggota sebelum menentukan desain akhir. Kekuasaan legitimate dan tidak legitimate, yaitu kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh secara resmi dari jabatan, dapat digunakan sesuai aturan serta tanggung jawab organisasi. Contoh, kepala bagian produksi memerintahkan bawahannya bekerja lembur karena ada target pengiriman. Hal ini sah karena sesuai wewenang jabatan. Kekuasaan yang tidak sah terjadi bila seseorang menggunakan pengaruh pribadi, politik, kantor, dan manipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Contoh, seorang karyawan mempengaruhi manajer agar memberikan proyek kepada teman dekatnya tanpa prosedur resmi. Kekuasaan yang sah memperkuat struktur organisasi, sedangkan kekuasaan tidak sah menciptakan ketidakadilan, konflik, dan menurunkan moral kerja. Perubahan dan pengembangan organisasi. Kapan organisasi melakukan perubahan dan pengembangan? 1. Perubahan organisasi dilakukan ketika perusahaan harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Biasanya bersifat reaktif dan cepat. Contoh, perusahaan yang tadinya menjual produk konvensional mulai menjual online karena perubahan perilaku konsumen. Yang kedua adalah pengembangan organisasi bersifat proaktif dan jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas budaya dan kinerja. Contoh, program pelatihan kepemimpinan, pembentukan budaya kerja inovatif, atau penilaian kinerja baru. Hubungan perubahan dan pengembangan terhadap perilaku individu. 1. Perubahan sering menimbulkan resistensi karena individu merasa tidak nyaman dengan hal baru. Yang kedua, pengembangan organisasi membantu individu beradaptasi dan membangun kesiapan mental menghadapi perubahan. Yang kedua, saling terkait. Perubahan mendorong kebutuhan pengembang dan pengembang membantu perubahan berjalan lancar. Contoh konkret, ketika perusahaan menerapkan sistem kerja digital, sebagian karyawan merasa canggung dan
menolak dampak perubahan. Namun, setelah diberi pelatihan penggunaan sistem baru dan dukungan teknis, pengembangan organisasi karyawan menjadi terbiasa dan produktivitas meningkat. Terima kasih, itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.